pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Karena polisi dianggap lamban menangani kasus kematian Brigadir Esko, ratusan warga meluapkan kemarahan dengan merusak rumah Bribtu Rizka yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kedapatan menjamret perhiasan seorang ibu rumah tangga, dua pemuda di Mataram ditangkap dan dihakimi massa. Terdampak pasar global, harga emas di Lombok Barat tembus 2,1 juta per gram. Warga memilih tetap menyimpan emas sebagai investasi. Dua pemuda berinisial SH 23 tahun dan SL 25 tahun diringkus warga dan pengendara di Jalan Gasan Cermen, Kecamatan Sadubaya, Mataram. Keduanya sempat diamuk massa sebelum akhirnya dibawa oleh polisi yang datang ke TKP. Dari tangan keduanya, polisi menyita kalung emas, ponsel, sepeda motor, dan sebuah sajam yang biasa digunakan oleh pelaku untuk mengancam korbannya. Tersangka menjamret kalung milik seorang ibu rumah tangga yang sedang berboncengan sepeda motor dengan suaminya. Teriakan korban mengundang perhatian pengguna jalan yang mengejar dan berhasil meringkus keduanya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah puluhan kali menjamret di wilayah kota Mataram dengan sasaran para wanita yang berkendara di jalan sepi. Korban sedang membeli makanan kemudian dipepet oleh kedua pelaku, sehingganya korban memperlambat kendaraan dan saat lengah diambil kalung milik korban. Ketika korban sadar bahwa kalungnya sudah diambil, kemudian korban meminta tolong kepada warga sekitar, sehingganya kedua pelaku lari, kabur, dan akhirnya jatuh di dekat pasar Dasan Cermen. Tersangka mengaku menjamret para korban, kemudian hasilnya digunakan membeli narkoba dan berjudi online. Nah, benar apa yang kamu ambil di situ? Gelang. Gelang. Terus di mana lagi? Sandik. Di sana. Apa yang kamu ambil? Gelang. Gelang kalung. Kamu berdua? Iya. Ada teman yang lain? Tidak ada? Nggak ada. Terus di mana lagi? Di Monjok. Di Monjok. Monjok apa yang kamu ambil? Gelang. Gelang juga sama. Hasil pencurian jamret itu kamu bawa kemana? Kita bagi dua pakai. Kamu jual apa kamu gade atau kamu Jual. Kamu jual. Berapa kamu jual satu gelang kalung yang kamu hasil jamret itu berapa kamu jual? Iya, jual. Ya. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 365 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Auludin dan Ria Disulhi melaporkan dari kota Mataram. Tiga muda-mudi berinisial YS, MS, dan DR diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga berkomplot mengedarkan narkotika di wilayah Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Para tersangka dibekuk di sebuah rumah indekos di Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar saat mengonsumsi narkoba. Selain meringkus ketiganya, polisi menyita 0,37 gram sabu-sabu, ponsel, dan alat isap sebagai barang bukti. Penggerebekan dilakukan polisi atas informasi masyarakat yang curiga para pelaku kerap berpesta narkoba di sebuah rumah indekos di wilayahnya. Informasi yang kami peroleh sebelumnya bahwa salah satu kamar yang ada di kos-kosan tersebut kerap melakukan transaksi dan juga penyalahgunaan narkoba di tempat. Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan dari tim operasional kami, membenarkan bahwa memang dari informasi yang diperoleh bahwa salah satu kamar kos di kos-kosan tersebut
digunakan, disinyalir dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Ratusan warga desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata menyerbu operasi pangan murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat di halaman kantor desa setempat Kamis pagi. Warga datang beramai-ramai untuk membeli ragam kebutuhan pokok seperti beras, minyak, telur, hingga bumbu dapur yang dijual lebih murah dari harga pasaran. Pada operasi pangan tersebut, beras dijual Rp11.600 per kilogram, minyak dijual Rp16.000 per liter, dan telur ayam dijual Rp50.000 per papannya. Gerakan pangan murah ini digelar guna membantu warga agar dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang sangat terjangkau. Tahu laporan teman-teman bahwa BPM di Bilebante ini cukup responsif masyarakatnya. Itu kami gembira ya, artinya kebutuhan masyarakat yang di bawah harga eceran tertinggi sangat direspon, dan itu ke depan kita akan cek lagi. Kebetulan Bilebante belum pernah ada sekali Bu ya, baru kali ini ya dilakukan di kenapa kita memilih Bilebante selain juga belum pernah ada akses kiri kanannya ya, ke Kedirinya jauh, ke Pringgaratanya jauh, sehingga masyarakat perlu dilakukan pendekatan pelayanan. Operasi pasar disambut antusias warga karena dapat mengurangi beban ekonomi mereka. Borong apa saja tadi Mbak? Ibu-ibu yang mau berada di PHP langsung ya diikuti. Operasi pasar murah rencananya akan terus digelar dengan berpindah-pindah di seluruh kabupaten secara bertahap untuk mencegah krisis pangan dan inflasi di daerah. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.